antibiotik kayak cetirizine, kemudian loratadine, atau mungkin yang juga pernah minum neuralgin, teman-teman, amoxicillin, ini semuanya produksinya dari Kalbe, kemudian Hexfarm Jaya juga Interbat. Nah, ini Ensofal yang distribusikan nih. Kemudian kita juga punya direktorat lain yaitu CHB. CHB ini jadi mereka distribusi produk consumer yang diproduksinya oleh eksternal, jadi bukan Kalbe Group. Jadi kita juga beberapa punya prinsip lain itu yang memang di luar dari grupnya Kalbe gitu ya. Ini ada Beiersdorf, kemudian John Francis, Osaki, Mead Johnson, Cerebos, ACG, Kara, dan sebenarnya masih banyak lagi teman-teman. Produknya ini contohnya kayak Mama Pet, Hansaplast, kemudian brands Chicken Essence, ada Kara, ada GoFresh, Garnier, Nivea. Kita terakhir kali ini ada juga yang join teman-teman, kalau mungkin teman-teman Minusian pernah makan gitu ya, Samyang, itu juga yang Ensofal sekarang yang distribusiin. Seperti itu. Kemudian kita juga punya divisi CHD. CHD ini melakukan kegiatan distribusi produk consumer yang diproduksi kalau tadi non Kalbe Group, kalau yang ini khusus Kalbe Group teman-teman. Ya, jadi di sini ada kayak misalnya Woods obat batuk, kemudian Conimax, Extra Joss, ada H2 juga, Hydrococco teman-teman mungkin familiar ya, ada Love Juice, Cerebrofit, Entrostop, Sakatonic, Puyer 16, Proma, dan masih banyak lagi teman-teman. Gitu ya, dan kemudian kita juga punya divisi yang terakhir ini, salesnya itu yaitu KND teman-teman. Jadi kalau KND ini khusus bergerak di bidang nutrisional, jadi yang memang barang-barang consumer yang diproduksi oleh PT Sanghyang Perkasa, ini grupnya Kalbe, jadi khusus untuk yang produk-produk nutrisi, seperti susu, kita punya yang dari ibu hamil gitu ya, sampai nanti lansia gitu. Salah satunya, mungkin kalau teman-teman tahu kalau yang lansia itu diabetasol, ya, kita Nutrif, kemudian Milna, Z, Fitbar, itu juga memang dari Kalbe Group dan Ensofal kita yang distribusiin. Nah, teman-teman mungkin bingung ya, terus kalau misalnya kita Ensofal buka lowongan IT gitu ya, nanti peran kita gimana gitu ya. Teman-teman, ini merupakan aplikasi-aplikasi, sebenarnya masih banyak banget aplikasi-aplikasi yang memang di-develop secara digital teman-teman, yang gunanya nanti untuk membantu tim support, kita sebagai tim supporting membantu untuk tim sales maupun nanti tim business development untuk bisa ibaratnya berperang di luar sana nih. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk aplikasi maupun platform yang memang di-develop. Ini di-develop sama tim IT kita, teman-teman. Jadi kita tidak pakai external vendor, teman-teman. Jadi kita semua memang develop secara internal. Nah, ketika nanti teman-teman bergabung, teman-teman akan bantu untuk project-project yang ada di Ensofal. Nah, ini ada contohnya tadi Emos ya. Emos ini sebenarnya awal aplikasi yang kita develop untuk memang para outlet itu bisa ibaratnya langsung order nih teman-teman. Jadi tidak perlu didatangi oleh salesman yang ibaratnya harus taking order dulu nih, tapi nanti bisa langsung mereka order di sini gitu ya. Kemudian ada Orange, Indigo gitu ya. Ada Planet Ensofal. Planet Ensofal ini merupakan suatu tempat di mana teman-teman nanti bisa gabung dan di sana itu bisa belajar secara mandiri. Kalau di Ensofal itu teman-teman kita training itu sudah tidak lagi dilakukan secara tatap muka. Tapi di mana nanti teman-teman bisa langsung belajar, masuk, kemudian belajar melalui e-learning. Jadi self-learning juga teman-teman. Ya, di mana nanti bisa tahu nih metodenya ini, itu gitu ya, belajarnya lewat video atau online teman-teman. Kemudian ada Mospos, Moshealth, ini tadi yang seperti saya juga sudah jelaskan, ini nanti teman-teman bisa cari apotik atau maupun beli vitamin atau obat langsung dari sana dan dikirimkan langsung ke tempatnya teman-teman. Dan ini masih ada banyak lagi teman-teman. Jadi kalau di Ensofal ini kita mostly memang sudah sangat digital teman-teman, sehingga memang minim proses yang manual. Yang manual itu kita masih terus usahakan supaya bisa bergerak menjadi digital teman-teman. Nah, teman-teman di sini nanti akan berperan dalam membantu tim IT maupun tim, kita punya satu tim namanya Digital Business, itu untuk bisa support nih teman-teman, create aplikasi-aplikasi maupun platform dan sistem yang memang bisa bantu untuk bisa mendigitalisasikan sistem yang memang masih manual. Baik, teman-teman, saya akan buka. Kenapa teman-teman harus magang di Ensofal? Saya akan jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Mungkin benefit-benefit yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman nanti magang di Ensofal. Yang pertama, teman-teman nanti akan terlibat langsung dalam real project, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, teman-teman. Jadi, karena Ensofal ini memang sudah, kita masuk ke industri 4.0, di mana semua digital, kita berusaha untuk yang manual itu kita akan digitalisasikan, dengan harapan makin efektif dan efisien, teman-teman. Ya. Jadi, teman-teman akan langsung terlibat dalam real projects. Bukan yang sifatnya hanya dummy dan belajar.
otomatis teman-teman pasti akan bisa langsung dapat banyak ilmu dan ibaratnya experience nih untuk bisa benar-benar ngerjain project. Ya, dan tentunya karena teman-teman terlibat, ketika nanti project itu keluar, berarti kontribusinya teman-teman juga terlibat di dalamnya. Jadi ibaratnya ada ketika memang dalam proses itu teman-teman belajar, ketika teman-teman mungkin nanti lulus atau mungkin tidak lanjut di Enseval, teman-teman meninggalkan satu legacy gitu ya, kontribusi dalam project di Enseval. Kemudian apalagi sih advantage-nya? Advantage-nya merupakan teman-teman bisa dibimbing oleh mentor profesional dan masuk dalam program. Nah, teman-teman kita punya program namanya bootcamp, di mana bootcamp di sini itu tuh memang nanti akan ada programnya, akan ada timeline-nya, akan ada targetnya teman-teman kira-kira nanti belajarnya apa aja, ini dan itu. Teman-teman nanti akan dibimbing oleh mentor-mentor yang memang sudah senior. Nah, mentor-mentor di sini memang kita masih juga lintas generasi teman-temannya, tapi nggak usah khawatir. Di Enseval ini teman-temannya itu masih banyak juga mentor-mentor yang masih muda maupun sebenarnya yang mungkin juga udah nggak muda, tapi mereka open-minded, di mana teman-teman yang millennials ketika mungkin nanti punya ide atau mungkin cara-cara yang lain, itu mereka open. Jadi nggak ibaratnya cuma one direction, pokoknya kerjainnya begini. Kita open untuk ibaratnya teman-teman punya masukan atau mungkin cara kreatif yang lain. Gitu. Jadi nggak usah khawatir untuk bisa ibaratnya menyumbangkan inovasinya ketika memang terlibat dalam project gitu ya. Tentunya tetap sesuai dengan jalurnya gitu ya teman-teman ya. Advantage yang lain apa? Di sini kita punya jenjang karir yang jelas teman-teman, dan teman-teman punya kesempatan menjadi karyawan. Nanti saya akan putarkan beberapa video di mana memang ada teman-teman kita tuh yang dari magang. Kalau misalnya memang teman-teman selama dalam proses magang itu kita evaluasi gitu dinilai baik gitu ya, memenuhi ekspektasi, itu tidak menutup kemungkinan teman-teman kita bisa angkat jadi karyawan. Tentunya setelah lulus ya Bu Ima ya, kalau belum lulus belum boleh ya Bu ya. Jadi ketika memang nanti teman-teman ibaratnya sudah lulus gitu ya, teman-teman bisa jadi karyawan. Jadi ibaratnya enak nih teman-teman, udah magang, udah kenal lingkungannya, kerjaannya, teman-temannya gitu kan, ibaratnya udah nyobain nih di Enseval enak atau enggak gitu ya. Terus udah gitu, begitu lulus udah bisa kita langsung rekrut gitu ya. Tentunya nanti akan melalui proses seleksi teman-teman ya. Kemudian benefit yang lain juga kita di sini kita kasih teman-teman apresiasi berupa uang saku teman-teman. Jadi teman-teman bukan cuma belajar, tapi teman-teman juga dapat uang saku nih gitu ya. Ibaratnya buat nanti teman-teman bisa gunakan sesuai dengan keperluan teman-teman yang lain. Ya, dan kita di sini punya beberapa fasilitas menarik. Jadi kita memang ada kita punya kita punya sport center yang teman-teman. Cuman memang selama pandemi ini mungkin belum bisa digunakan ya teman-teman ya. Dan nanti mungkin teman-teman juga boleh lihat di video gitu ya. Nanti saya bisa show gitu ya apa aja gitu ya. Oke, kemudian mungkin saya akan sedikit kasih tahu dulu teman-teman memang yang lagi memang yang lagi open itu magangnya apa aja teman-teman. Jadi di sini ada Oracle developer, kemudian web developer, Android developer, ada quality assurance, system analyst, sama UI UX engineer. Nah, ini persyaratannya kurang lebih ini teman-teman boleh langsung dibaca sendiri teman-teman. Di sini bisa menguasai bahasa pemrograman teman-teman ya. Kemudian ini mungkin beberapa bahasa pemrograman ada juga kan sekarang udah mulai yang baru ya kayak misalnya Laravel, Python gitu ya teman-teman yang memang menguasai juga boleh join nih. Kemudian juga mungkin kalau yang mungkin dari teman-teman SI nih ya bisa di sistem analisis atau mungkin nanti UI UX juga gitu ya. Gitu ya. Nanti ini mungkin akan saya share juga nih ke Bu Ayu dan Bu Ima ya. Nanti kalau teman-teman memang mau lebih lanjut gitu ya. Boleh, Bu. Oke, ini kemudian tahapan rekrutmen teman-teman. Gimana sih nanti kalau misalnya memang teman-teman mau join nih? Tentunya kan nanti teman-teman bisa apply, nanti juga bisa lewat BINUS gitu ya. Supaya kan karena kan teman-teman harus tercatat nih, ibaratnya nih nanti magangnya di mana, nanti juga akan jadi kredit buat dalam semester teman-teman gitu ya. Ini tahapan rekrutmen kita teman-teman. Jadi di sini yang pertama adalah kita harus screening dulu. Jadi tentunya kita ketika memang nanti mau masuk kita akan lihat nih kira-kira sesuai nggak nih dengan kriteria yang memang sudah kita butuhkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah nanti akan ada psychological and technical assessment. Jadi nanti akan ada psikotes dan dari hasil psikotesnya kalau teman-teman lulus, nanti teman-teman kita akan ada tes teknikal juga. Nah, tes teknikal ini nanti akan diberikan oleh user. Nanti user yang akan menilai nih, kira-kira teman-teman bisa nggak nih join masuk dalam program bootcamp kita.
Nggak usah khawatir teman-teman kalau misalnya, aduh saya kan ibaratnya pemula nih Bu, atau mungkin saya kan sebenarnya masih mahasiswa nih Bu, belum yang expert banget. Tenang teman-teman, kita tahu nih, kita nanti kerjasamanya itu dengan mahasiswa yang mungkin memang pengetahuannya belum seperti expert gitu ya. Jadi tentunya kita pasti akan punya ibaratnya ngerti nih, oh teman-teman mahasiswa mungkin yang dipelajarinya seperti apa, basicnya mungkin seenggaknya harus yang seperti apa gitu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Kemudian nanti kalau misalnya memang lulus, itu nanti bisa masuk ke HR and user interview. Jadi nanti akan ada interview teman-teman dengan HR. Di sini HR perwakilan dari rekrutmen teman-teman, dan kemudian user interview nanti dari usernya ya. Nanti kira-kira cocok nih, kira-kira oke nggak nih buat nanti masuk program, kira-kira interestnya teman-teman ini seperti apa gitu ya. Bisa jadi kenalan sama teman-teman lebih jauh nih. Nah, nanti kalau misalnya udah baru ada result announcement-nya, nanti kalau misalnya result announcement itu nanti kita berarti umumin ada itu kira-kira, oke, siapa-siapa aja nih yang lulus nih untuk masuk nih. Kemudian nanti setelah itu baru nanti kita join onboarding. Ya, yang terakhir itu join onboarding, nanti kita berarti bisa mulai programnya itu kemarin. Itu saya sempat ngobrol sama Bu Ayu itu pas di bulan Februari gitu ya teman-teman. Oke, itu mungkin sedikit mungkin gambaran aja. Ini ruang kerja kita, salah satu ruang kerja kita yang ada di digital bisnis, teman-teman. Ya, ini ada beberapa mungkin yang nggak pakai masker. Ini saya ambil fotonya waktu sebelum pandemi, teman-teman. Jadi di sini kita ruang kerjanya cukup open ya, teman-teman ya, gitu ya. Jadi kita di sini kalau yang untuk di DBS ini kita sifatnya kayak bisa duduk di mana aja. Jadi kayak nggak harus misalnya si A duduknya di situ lagi gitu ya. Jadi bisa bebas mau di mana aja gitu teman-teman. Ini juga salah satu kebersamaan mereka teman-teman. Jadi kalau misalnya kita di sini magang itu tetap terlibat dalam ibaratnya event-event kita. Ya. Jadi misalnya ada tukar kado. Ini kemarin acara cross kado teman-teman waktu kemarin kita liburan Natal. Kemudian ini ketika memang ada sharing teman-teman, ada sharing session gitu ya. Kita ada sharing, kemudian ketika ada gathering, teman-teman yang magang juga diajak loh. Jadi kita bukan cuman kayak, oh ya udah yang karyawan doang, enggak. Kita anggap magang ini juga sebagai keluarga gitu ya. Kemudian ini waktu kemarin launching salah satu platform terbaru kita adalah Mostrans gitu ya. Nanti mungkin boleh cari tahu lebih lanjut. Kemudian ini waktu kemarin kita ulang tahun teman-teman, Enseval ini yang tahun lalu teman-teman kita jadi nonton di CGV-nya Aeon Mall Cakung. Kita satu studio gitu teman-teman ya, khusus ya. Biasanya kalau misalnya Enseval itu kalau tiap tahun tuh ada ulang tahun, biasanya gantian nih. Tahun ini misalnya cuma karyawan, tahun berikutnya misalnya bareng sama keluarga, seperti itu. Ini kemudian yang tadi di DBS, ini di IT teman-teman. Mungkin teman-teman ada lihat muka yang kenal gitu ya, kakak tingkat atau seniornya beberapa di sini. Ini salah satunya di IT Workspace, kurang lebih seperti ini. Ini kalau misalnya lagi ada acara ulang tahun gitu ya, biasa kita selalu rayain bareng-bareng gitu ya. Ini adalah tim IT secara keseluruhan. Ini waktu kemarin memang lagi ada gathering, kemudian ini kalau pas lagi ulang tahun mungkin ada yang kenal-kenal nih, Bu Ima sama Bu Ayu nih, mungkin nih senior yang atas gitu ya. Beberapa dari mereka ada yang lanjut untuk magang periode kedua, beberapa juga sebenarnya udah jadi karyawan kita nih Bu. Gitu. Oke, mungkin sekian itu teman-teman. Terima kasih banyak. Mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut, boleh diajukan. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Ruth atas penjelasannya. Baik teman-teman, saya open untuk tanya jawab ya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan kepada Ibu Ruth, oh ini sudah ada nih Bu Ruth nih. Sebentar ya. Saya langsung bacakan saja ya, Ibu. Silakan Bu. Silakan Bu. Ya. Halo Ibu Ruth, mau menanyakan untuk jurusan bisnis manajemen belum terbuka lowongan ya Bu, atau akan masih dapat diterima jika memenuhi syarat? Oke, jadi untuk saat ini teman-teman, kebetulan kita memang buka internship-nya periodenya masih IT teman-teman. Jadi memang dari TI maupun IT. Tapi kalau misalnya, karena kalau di BINUS ini magangnya harus sesuai dengan jurusan ya Bu Imah, betul ya? Betul, betul. Betul ya, oke. Jadi memang untuk saat ini memang masih ada di IT dan memang belum ada di jurusan yang lain. Akan tetapi ini kan karena kan masih punya waktu beberapa saat nih Bu,
seandainya teman-teman kalau memang ternyata kita ada buka lowongan selain IT, kita akan coba langsung kasih ke Bu Ima maupun Bu Ayu supaya nanti bisa update nih, oh ternyata Ensafal ada buka lowongan selain IT gitu. Seperti itu ya. Baik Ibu. Jadi mohon maaf nih yang lain kita belum nih gitu. Gitu sih. Iya. Baik Ibu, ini ada pertanyaan berikutnya Bu. Untuk masa magangnya itu berapa lama ya Bu ya periodenya untuk anak IT dan kalau misalnya kita itu magang itu di Ensafal itu jadi durasinya itu 6 bulan Bu. Ya, dari di situ 6 bulan, setelah itu nanti akan ada evaluasi nih. Kalau misalnya memang ternyata dari mahasiswanya mau dan kita punya kebutuhannya, kita akan lanjut Bu biasanya. Jadi nanti kita akan extend lagi 6 bulan. Seperti itu. Oh, baik. Baik, berarti akan extend ya Bu ya, jika memang evaluasinya bagus dan anaknya juga berminat ya Bu ya? Betul sekali Bu Ima, betul. Ya. Baik Bu, pertanyaan berikutnya Bu. Saya mau menanyakan kalau jurusan akuntansi berarti di bagian quality insurance aja atau gimana Bu? Kalau memang ada lowongannya. Oke, kalau misalnya, jadi kalau quality assurance kita di sini sebenarnya masih berhubungan sama IT juga, di mana nanti mungkin pekerjaannya adalah memastikan bahwa aplikasi yang memang ibaratnya digunakan itu memang tidak ada error, memang bisa berjalan dengan mulus gitu. Jadi memang sebenarnya kualifikasinya salah satunya memang adalah dari IT juga. Seperti itu. Mohon maaf nih sebelumnya ya. Gitu. Ya Ibu. Lanjut ya Bu ya. Ini ada pertanyaan lagi. Yang masuk kriteria itu hanya untuk jurusan IT dan SI saja ya Bu, untuk posisi magang saat ini. Untuk nanti Februari 21, maaf. Ya, kalau untuk yang saat ini memang kita bukanya masih IT dan SI. Tapi kalau misalnya teman-teman lain mungkin yang masih binus nih, misalnya masih punya yang ibaratnya related nih ya, dan memang masih sesuai, boleh aja nih gitu. Dan memang kalau kita ada buka selain yang itu, saya janji saya akan segera info langsung ke Bu Ima dan Bu Ayu buat ngeblas nih ke teman-teman buat update-nya. Iya, baik Ibu. Ibu pertanyaannya cukup banyak nih Bu. Untuk magang di Ensafal itu nanti akan WFO atau WFA Bu? Pada saat pandemik ini ya Bu ya? Ya, saya tadi miss nih teman-teman. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya magang itu di kita itu biasanya nanti teman-teman adalah mostly WFH teman-teman. Ya, jadi memang nggak datang ke office teman-teman. Tapi kalau seandainya memang ada waktu-waktu tertentu yang memang kita butuhkan untuk bisa join, mungkin nggak banyak ya teman-teman yang frekuennya ya. Itu mungkin kita minta datang, tapi itu mungkin benar-benar minimal teman-teman. Seperti itu, karena kita mempertimbangkan terkait juga memang kan biasanya masing-masing kampus punya peraturan sendiri ya Bu Ima ya. Betul, kita nanti Ibu juga akan koordinasi dengan kampus, apakah memang kampus mewajibkan harus full WFH, atau mungkin kampus nanti juga mengizinkan nih, kira-kira boleh nih mix nih Bu, gitu. Mungkin dalam seminggu misalnya boleh sekali datang, atau mungkin dalam sebulan 2-3 kali datang gitu. Tapi untuk sementara saat ini kita masih WFH teman-teman. Dan mungkin sedikit tambahan, teman-teman nggak usah khawatir nih, karena Ensafal bergerak di bidang kesehatan, otomatis kita juga sangat memperhatikan protokol kesehatan ya teman-teman. Jadi tiap hari itu kita memang ada pengukuran suhu teman-teman. Jadi kalau misalnya saya sebagai karyawan ya teman-teman ya, nanti yang teman-teman magang juga melakukan, tiap hari itu harus ngisi declare teman-teman. Ya, nanti melalui mobile, harus ngisi teman-teman hari itu sehat nggak, ada checklistnya teman-teman, sehat nggak, demam nggak, dan yang lainnya. Kalau seandainya ada satu saja yang kira-kira memang nggak oke, itu biasanya kita nggak diizinin masuk gitu ya. Jadi memang kita cukup ketat sih untuk protokol kesehatan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih, karena kita benar-benar jalanin gitu. Seperti itu sih Bu. Ya. Baik, tambahan aja Ibu Ruth untuk ketentuan dari BINUSnya sendiri, apabila nanti perusahaan pada masa pandemik ini ada waktu, maksudnya ada kewajiban untuk WFO, nanti kita ada form khusus persetujuan orang tua Ibu. Siap, jadi Bu. Nanti jika anak-anak diinginkan orang tuanya untuk hadir ke kantor, berarti orang tua tersebut akan mengisikan kayak semacam form perjanjian persetujuan dari orang tua bahwa anak tersebut akan masuk ke kantor. Gitu ya. Begitu ya teman-teman ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Mohon maaf tadi nama-namanya tidak saya sebutkan. Ini sekarang saya sebutkan ya. Mohon maaf terlewat. Dari Antoni Kurniawan. Pertanyaannya, permisi Bu, untuk bagian persyaratan penguasaan bahasa pemrograman, apakah kita harus menguasai seluruh bahasa tersebut atau boleh salah satu saja?
Baik teman-teman, jadi kalau untuk bahasa pemrograman, teman-teman boleh kuasain salah satu yang teman-teman memang kuasain banget gitu ya. Jadi memang nggak harus, tadi misalnya syaratnya ada 4, harus 4-4-nya nih teman-teman. Nah nanti itu gunanya, nanti kenapa kita memang ada seleksi nih ya, ibaratnya tadi salah satunya adalah technical, di mana nanti teman-teman diharapkan nanti akan di screening nih kira-kira dengan bahasa teman-teman yang teman-teman bisa itu kira-kira cukup mumpuni nggak sih buat ikut dalam program seperti itu. Karena kalau misalnya di Ansefal nih kita biasanya gini sih teman-teman, ketika nanti dikasih project, kita nggak wajibin, oh project ini harus pakai misalnya bahasa ini. Enggak, nanti kita akan bebasin justru teman-teman paling menguasainya apa. Yang penting ketika goals akhirnya itu memang ya udah harus projectnya seperti itu gitu loh. Jadi nggak harus semua, tapi mungkin kalau misalnya punya 1 atau 2 gitu, silahkan teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman bisa lebih banyak, tentunya otomatis pasti akan lebih menguntungkan ya teman-teman gitu dalam upaya ibaratnya screening. Gitu. Seperti itu, Antoni ya. Moga-moga menjawab. Iya Bu, memang terkadang perusahaan kan mencantumkan beberapa kriteria bahasa pemrograman yang banyak sekali. Kadang-kadang teman-teman juga bingung, ini harus semuanya menguasai atau tidak gitu. Tadi sudah dijelaskan detail ya oleh Ibu Ruth, makanya teman-teman tidak harus semuanya menguasai bahasa pemrograman. Tapi apabila teman-teman menguasai 1 atau 2, berarti kan ada opsional untuk apabila teman-teman yang 1 kurang menguasai, mungkin bisa satunya lagi yang lebih expert, monggo silakan digunakan. Pertanyaan berikutnya dari Gladys, Bu. Ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Ibu Ruth, tapi ini saya coba tanyakan lagi. Halo Bu, kalau jurusan accounting sistem informasi, apakah terbuka magangnya Bu? Terima kasih. Ya, untuk kalau misalnya accounting sistem informasi, Gladys untuk saat ini kita belum ada, tapi nanti kalau memang ada kita langsung infokan ya Gladys ya, kayak Bu Ima atau Bu Ayu ya. Menjawab ya Gladys ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Destiana. Pagi Bu, saya ingin bertanya apakah untuk lowongan Oracle Developer akan berhubungan dengan Oracle Database? Sekian dan terima kasih. Ya, betul Destiana. Jadi kalau misalnya untuk Oracle Developer, nanti pasti related sama Oracle Database. Nanti mungkin kita juga akan bantu ajarin nih kalau memang belum terlalu expert gitu ya. Karena kan memang tadi kita memang kita di sini sistemnya memang kita pakai Oracle. Seperti itu. Oke, menjawab ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dilon Kristano. Selamat pagi Bu, saya ingin bertanya, kalau mahasiswa ERP divisi apa yang cocok untuk kita? Oke, kalau ERP di BINUS ini boleh tahu Bu seperti apa lebih jauh? Mungkin Dilonnya bisa langsung speak up? Bisa langsung chat dengan Ibu Ruth? Kami belajar SAP sih. Oh, oke, belajar SAP ya. Sebenarnya bisa di loan nanti beberapa teman-teman di Ansefal itu ada juga yang memang belajar SAP dan memang join di beberapa join di program. Cuman saya agak lupa ya teman-teman ya detailnya. Mungkin Belinda atau Chelsea ada yang ingat? Teman-teman saya tadi lupa perkenalkan di awal. Di sini ada juga tim dari rekrutmennya Ansefal, ada Bu Belinda dan Chelsea. Kalau misalnya di ERP itu, kita kemarin, saya ingat banget, tahun lalu itu memang ada yang join itu, either kalau nggak salah di sistem analis, teman-teman. Seperti itu. Nanti Dilon nggak apa-apa, coba apply, nanti saya akan tanyakan lebih detail ya, untuk ibaratnya bisa joinnya kemana. Oke. Nanti dapat informasi lebih lanjut ya Dilon ya. Oke. Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Nicholas Surya Anggara Putra. Bu, saya mau bertanya pada tahapan technical assessment ini apakah diadakan peserta diminta untuk mengerjakan mini project atau mini case, Bu? Lalu untuk sistem analis akan dimasukkan ke divisi mana yang saat magang? Terima kasih. Oke. Kalau misalnya untuk technical assessment itu memang nanti ibaratnya kita akan kasih, jadi gini, tadi kan ada beberapa, ada Oracle, kemudian ada developer, ada web mobile, kemudian ada UI UX gitu ya, sistem analis. Nanti kita akan kasih sesuai dengan jurusan magangnya teman-teman. Ketika nanti teman-teman masuk apply ke sistem analis, berarti nanti teman-teman akan dikasih persoalan tentang sistem analis, ya. Kerjainnya itu adalah direct. Jadi nanti kita akan kasih soalnya,
kemudian nanti teman-teman akan langsung ngerjain, tapi teman-teman nggak boleh buka ini ya, nggak boleh buka browser. Jadi teman-teman benar-benar harus ngerjain sesuai dengan apa yang menjadi pengetahuan teman-teman. Nanti akan ada dari tim rekrutmen maupun user nanti akan juga mantau selama pengerjaannya teman-teman. Gitu ya. Beberapa itu nanti akan ada kalau misalnya untuk yang developer Android gitu ya, misalnya nanti kita akan minta langsung teman-teman ngerjain codingnya, jadi kita bisa lihat share screen, teman-teman ngerjainnya apa aja gitu, seperti itu sih. Oke, menjawab? Nicholas, menjawab ya? Ada yang ingin jadi untuk yang lagi? sistem analis ini ntar dikasih mini project ya, Bu? Ya, jadi jadi kurang lebih itu ya seperti soal ya, project, mungkin nggak sejauh project gitu ya. Jadi nanti kita kasih soal, teman-teman harus selesaiin kira-kira soalnya itu dengan jawabannya seperti apa. Gitu sih. Oke. Oh baik, berarti teori sama praktek campur ya. Makasih. Betul, Ibu. betul. Sama-sama. Oke, pertanyaan berikutnya Ibu dari Febriandri. Halo Ibu Ruth, terima kasih atas presentasinya, sangat bagus dan menarik sekali Bu. Saya ingin bertanya untuk requirement menjadi UI atau UX atau sistem analis, apakah harus menguasai bahasa pemrograman juga? Dan mohon informasi lebih untuk proses screeningnya, itu tesnya seperti apa ya Bu? Terima kasih. Oke, teman-teman biasanya kalau UI UX atau sistem analisis teman-teman kan belajar biasanya dari SI ya, benar ya Bu Ima ya. Jadi memang biasanya belajarnya memang codingnya minim nih, mungkin dapat tapi memang nggak banyak gitu ya. Jadi teman-teman nggak harus khawatir. Kalau teman-teman bisa ngoding boleh, tapi kalaupun teman-teman nggak bisa ngoding juga nggak apa-apa teman-teman, karena memang kita juga last year juga kita terima juga memang kalau yang memang UI UX dan sistem analis itu memang ya berarti ibaratnya tidak diwajibkan untuk bisa bahasa pemrograman seperti itu. Tapi kalau teman-teman bisa ya itu lebih baik gitu. Jadi nggak usah khawatir, aduh saya nggak bisa coding nih, kira-kira bisa nggak nih gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau UI UX, kalau sistem analis itu kan nanti sebenarnya belajarnya lebih ke arah flow, bikin chart. Nah itu harus paham tuh basicnya seperti itu. Kalau UI UX otomatis pasti belajarnya nanti kan otomatis kalau itu tentang desain ya teman-teman harus punya sense, punya taste desain nih, karena kan nanti akan berhubungan dengan interface dan experience user. Seperti itu. Kurang lebih gitu ya, Febri. Ya. Jawab Febri. Bu, itu mau bertanya tentang screeningnya itu seperti apa ya nanti? Kalau screeningnya kurang lebih sebenarnya sama Febri seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi tahapannya kurang lebih mirip sih. Jadi nanti ada lihat dulu, kita lihat screening dari jurusan gitu ya, kesesuaiannya oke enggak. Kemudian tetap sama masuk ke dalam psikotes dan tadi ada teknikalnya. Teknikalnya tentu nanti berhubungan nih antara UI UX atau mungkin sistem analis gitu. Gitu sih. Terima kasih, Bu. Ya, menjawab ya Febri ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Iman Tulus. Selamat pagi Bu, saya ingin bertanya apakah PT Ensofa membuka lowongan internship bagi mahasiswa hubungan internasional? Oke, halo Iman. Tadi juga seperti sudah dijawab dalam ketika memang saya ceritanya jawab di awal, jadi memang belum Iman kalau saat ini, tapi ketika memang nanti kita ada, kita akan langsung informasikan ke Bu Ayu atau Bu Ima. Baik. Pertanyaan lagi nih Ibu dari Antoni Kurniawan. Permisi Bu untuk melakukan pencantuman posisi lamaran. Apakah kita boleh mencantumkan lebih dari satu posisi? Tadi kan Ibu menyebutkan ada beberapa posisi yang sedang open. Boleh, Antoni, boleh. Jadi teman-teman boleh kasih, kalau di Ensofa tuh biasanya kita kasih ibaratnya sampai 3 option teman-teman ya. Jadi mungkin pilihan pertama itu yang akan kita proses. Ketika teman-teman tidak masuk atau tidak fit in dalam pilihan pertama, biasanya nanti kita akan oper ke pilihan yang keduanya atau mungkin yang ketiga. Jadi teman-teman boleh ngelamar lebih dari satu. Gitu. Oke. Udah jelas ya teman-teman, boleh lebih dari satu ya. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman? Mumpung waktunya masih lama nih, kita masih ada sekitar 15 menit ya Kayu ya. Kita sampai 9.30. 9.30. Ya. Ada lagi teman-teman? Kalau misalkan nggak ada lagi, teman-teman nggak ada yang mau ingin tahu nih tentang uang saku. Uang saku yang diberikan oleh Ensofa.
Biasanya kan teman-teman suka, aduh Kak, dapat uang saku nggak ya Kak? Dapat uang transport nggak ya Kak? Nggak penasaran ya? Nggak enak Bu katanya tuh. Siapa tuh? Rinaldi. Febriandri. Oke, kalau nggak enak mungkin nanti langsung ya. Oh, ini ada pertanyaan Ibu dari Muhammad Rafli. Selamat pagi Bu, saya ingin bertanya kalau misalkan nanti WFO kita ditempatkan di mana Bu? Oh iya, oke. Ini pertanyaan yang menarik. Tadi saya juga belum jelaskan. Jadi teman-teman kita ini kantor pusatnya itu ada di Pulau Gadung, teman-teman. Kita di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mohon suara yang lain di mute ya, teman-teman. Oke, di Pulau Gadung ya Bu ya? Ya, di Pulau Gadung di Jakarta Timur. Oke, berarti semua penempatan akan di sana ya Bu ya, jika memang WFO ya? Kalau seandainya WFO, betul. Kita memang penempatannya di sana. Oh ya, Ibu, saya penasaran Ibu. Tadi Ibu kan menyebutkan untuk magang nanti WFH ya Bu ya? Betul. Nah, nanti itu prosesnya seperti apa Bu? Apakah teman-teman akan mendapatkan proyek, kemudian untuk mentoringnya seperti apa Bu? Apakah nanti ada pelaporan setiap minggunya atau setiap harinya? Ya, jadi nanti Bu, biasanya kan kalau misalnya WFA tentunya nanti kita akan briefing dulu ya Bu ya. Ibaratnya nanti kita akan kumpulin nih sama project timnya. Nanti kita akan kasih tahu placementnya nanti mungkin apakah memang di divisinya di IT kah atau mungkin di DBS kah. Nanti kita akan kasih tahu, kemudian nanti kita akan ada briefing Bu, prosedur pelaksanaannya seperti apa, project yang dikasih itu seperti apa, dan memang dari teman-teman magang ini wajib untuk reportnya itu biasa jadi nanti ada koordinasi secara online Bu, kayak mungkin Zoom seperti ini Bu dengan para mentor, atau mungkin memang nanti mereka ada harus ngisi log Bu. Jadi ibaratnya progresnya sudah sampai mana, jadi nanti akan dipantau oleh mentornya Bu, seperti itu. Ya. Jadi meskipun WFA tetap ada yang dilaporkan gitu Bu. Iya. Baik Ibu, ini saya mau menambahkan aja untuk teman-teman, memang nanti untuk periode magang Februari, memang akan ada logbook yang harus teman-teman isi per harinya, nanti akan, tadi yang Ibu Rus sampaikan, ada evaluasi atau monitoring, dari mentoringnya juga per minggu atau nanti sesuai kebijakan dari Ensefal ya. Jadi untuk peraturan dari BINU sendiri, logbook itu harus diisikan, itu sama juga dengan absensi, walaupun perusahaan punya ketentuan absensi sendiri. Jadi di dalam logbook itu nanti teman-teman akan mengisikan hari, tanggal, jam, kemudian kegiatannya apa yang sedang dilakukan di hari ini, dan seterusnya nanti per setiap minggu mungkin dilaporkan ke supervisor perusahaan, kemudian teman-teman akan mendapatkan dosen pembimbing juga di perusahaan ya, di BINUSnya sendiri. Nah kalau untuk dosen pembimbing nanti bisa ditanyakan ke koordinator internshipnya Pak Yakub, kalau tidak salah. Ya, baik teman-teman, saya masuk ke pertanyaan berikutnya dari Nicholas lagi. Maaf Bu, mau bertanya lagi untuk sistem analis dan UI UX, apakah peserta magang menggunakan aplikasi untuk membuat UI dan chart yang kita punya atau aplikasi yang digunakan perusahaan? Oke, jadi memang untuk aplikasinya sih sebenarnya teman-teman boleh pakai yang teman-teman kuasain. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya memang teman-teman bisanya apa, nanti biasanya kita akan kasih. Jadi teman-teman misalnya nguasainnya apa gitu ya. Jadi dibebaskan. Tapi teman-teman mungkin juga kita akan encourage buat ibaratnya belajar nih, karena kan berarti kan nambah ilmu juga nih penguasaan terhadap aplikasi yang baru sambil jalan. Gitu. Seperti itu sih. Baik. Menjawab Nicholas? Maaf Bu, kalau misalnya menggunakan Axure, kan itu kan pakai lisensi ya. Kalau perusahaan misalnya menggunakan Axure, mereka sudah lisensi permanen atau kita antara Axure yang perusahaan yang memperpanjang lisensi milik kita? Baik teman-teman, jadi kalau berkaitan dengan lisensi sebenarnya teman-teman, kalau misalnya memang teman-teman menggunakan yang bahasa atau aplikasi yang teman-teman gunakan, tentunya pasti teman-teman harus punya lisensi yang resmi. Ya, ketika memang nanti ternyata teman-teman ibaratnya harus menggunakan aplikasi yang menjadi aplikasi perusahaan, tentunya perusahaan punya lisensi yang resmi juga, karena Ensefal kita comply terhadap hukum teman-teman, jadi semua software yang kita gunakan adalah original dan punya lisensi. Nah, makanya nanti Nicholas mungkin ketika nanti screening nih, nanti mungkin bisa ngobrol lebih lanjut. Kira-kira nanti Nicholas menguasainya apa nih? Kita nanti akan lihat nih kesesuaiannya. Seperti itu sih.
Mostly sih harusnya sebenarnya kalau UI UX harusnya umum ya, maksudnya aplikasinya belum sampai yang ibaratnya unik banget ya. Harusnya sih Ansible juga pakai gitu sih, nggak usah khawatir. Jadi ntar kalau kita beritahu perusahaannya apa aplikasi yang kita kuasai, ntar perusahaan bantu perpanjangan lisensinya. Tergantung, saya nggak bisa janjiin itu. Jadi tergantung. Kalau misalnya ternyata memang ibaratnya kebetulan yang dipakai sama, mungkin kita akan bisa ibaratnya bantu. Tapi kalau misalnya, tapi ibaratnya tetap lisensi itu jadi milik perusahaan ya. Kita nggak bisa berikan ke mahasiswa. Jadi ownernya adalah perusahaan. Tapi kalau seandainya memang ternyata sangat berbeda, nanti itu mungkin yang akan kita diskusikan dalam sesi interview, Nicholas. Apakah memang ibaratnya bisa nih Nicholas beralih ke aplikasi yang memang perusahaan sudah miliki dan berlisensi. Cukup jelas mungkin? Jelas, Nicholas? Baik, terima kasih Bu Mas jawabannya. Sama-sama. Baik. Jelas Bu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya, dari Stephen Cahya. Selamat pagi Bu Ruth, mau tanya untuk shift kerjanya dimulai dari jam berapa ya Bu? Dan kerjanya setiap hari apa saja? Terima kasih. Baik, teman-teman kalau kita di sini magang itu full seperti orang kerja. Jadi seperti saya dan teman-teman yang lain di Ansible. Kita tuh kerjanya itu dari hari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam setengah 5 sore, teman-teman. Tidak ada shift, hanya ada satu shift di sini, gitu ya. Jadi nanti dari jam 8 sampai jam setengah 5. Kurang lebih seperti itu hari-harinya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Daniel, Bu. Apakah ada overtime nantinya? Kalau misalnya overtime sih biasanya kita akan tergantung ya case by case sih teman-teman. Tapi biasanya kalau untuk magang, nanti kita biasanya akan usahakan optimalkan sesuai dengan waktu yang ada gitu ya. Tapi kalau seandainya teman-teman ngerasa masih butuh diskusi atau mungkin butuh ibaratnya belajar, nanya-nanya sama mentor di luar dari jam kerja gitu ya, sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Karena kan tuh sebenarnya juga nanti ilmunya buat teman-teman sendiri nih. Gitu. Baik, menjawab ya. Kemudian masuk lagi ke pertanyaan pertanyaan Winardi Jaya. Pagi Bu, untuk bisa menjadi Oracle developer di Ansible, kira-kira requirement-nya bahasa pemrogramannya apa saja ya Bu? Kalau misalnya Oracle tadi sebenarnya kurang lebih mirip Winardi ya, seperti tadi yang sudah disebutkan di requirement tadi kurang lebih sebenarnya. Kalau misalnya ada perubahan atau update, mungkin bahasa-bahasa pemrograman yang terbaru ya ibaratnya ya. Seperti itu. Ini ada pertanyaan yang privat ke saya atas nama Bella Novita. Untuk jurusan bisnis manajemen, ranahnya ke bagian apa ya Bu? Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ruth. Untuk saat ini, untuk bisnis manajemen, mohon maaf, belum ada lowongannya ya Bu Ruth ya? Ya betul, untuk saat ini belum ada. Belum ada ya, jadi mohon maaf nanti apabila ada informasi lowongan untuk bisnis manajemen, nanti Ibu Ruth akan informasikan ke saya. Gitu ya Bella ya. Kemudian pertanyaan dari Abraham Teguh, selamat pagi Bu. Kalau misal kita magang di Ansible, kita ditempatkan di kantor pusatnya semua atau bisa di kantor cabang juga ya Bu? Untuk saat ini kita memang semua magang itu intern adanya di pusat. Jadi nggak ada di kantor cabang, karena memang kan kalau misalnya IT itu memang semua adanya di pusat. Kalau di cabang sebenarnya ada tapi hanya perwakilan, karena kan nanti kan kalau misalnya kalian magang harus ada mentor juga nih yang memang ngawasin dan membimbing ya. Dan untuk saat ini adanya memang hanya ada di pusat, tidak ada di cabang. Oke, baik. Sudah menjawab ya Abraham. Pertanyaan terakhir nih, Ibu, dari Felix Putra. Selamat pagi Ibu, untuk quality assurance persyaratannya apa saja ya Bu? Terima kasih. Ya, untuk quality assurance juga sama, Felix, seperti tadi yang sudah memang ditampilkan. Untuk sebentar, tadi mungkin ini saya share sekali lagi, siapa tahu mungkin nanti bisa bisa lihat gitu ya. Ini teman-teman yang tadi mungkin ini untuk persyaratannya, sorry sebentar. Ini untuk persyaratannya teman-teman kurang lebih. Jadi nanti teman-teman bisa, yang jelas sih sebenarnya kita harapkan memang teman-teman bisa dari mahasiswa yang mungkin IT, dari SI gitu ya. Tahun lalu kita ada buka dari game, cuman kalau untuk tahun ini kita belum ada buka nih untuk yang jurusan game gitu ya. Jadi untuk sementara mungkin dari teknik
informatika atau sistem informatika, teman-teman. Seperti itu. Oke, baik. Menjawab ya teman-teman, atau mau di-capture dulu nih? Mau di-capture dulu? Kalau mau di-capture, monggo silakan sebelum saya masuk ke sesi berikutnya. Oke, Bu Ima mungkin satu lagi teman-teman, mungkin kalau misalnya pengen tahu lebih banyak soal lowongan dan seputar Ensafal, teman-teman boleh lihat di www.ensafal.com, atau mungkin kalau misalnya mau kepoin gitu ya, kira-kira memang kita nih seperti apa sih gitu ya, lowongan apa aja yang lagi open, kemudian event-event, teman-teman bisa masuk ke Instagram @recruitment_epm ya. Nanti juga mungkin teman-teman boleh follow nih buat update gitu ya. Seperti itu. Kita ada di LinkedIn juga sama di Facebook. Akunnya itu namanya PT Ensafal Putra Mega Trading Tbk. Oke, baik. Sudah dicatat ya teman-teman. Oh ya, Bu Ruth mau menanyakan satu pertanyaan terakhir, Bu. Silakan, untuk Bu. Untuk posisi ini akan masuk ke internship apps kan ya, Bu? Betul, Bu. Masuk ke internship, Bu. Betul, Bu. Semuanya ini internship. Baik, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau memang ingin tahu lebih lanjut persyaratannya segala macam, bisa nanti masuk ke internship apps-nya saja ya. Baik, untuk sekarang sudah jam 9.23, Kak Ayu bisa dibantu untuk share ininya Kak, link evaluasinya. Oke, untuk memang sudah tidak ada pertanyaannya lagi ya. Untuk linknya udah saya share di. Nanti kalau misalnya dari proses tes screening itu mungkin maksimal Bu, maksimal itu 2 minggu Bu. Kita usahakan seminggu kita udah bisa kasih tahu Bu. Jadi semakin cepat teman-teman daftar gitu ya, kita juga bisa segera proses nih. Ya, baik. Teman-teman, berikut ini link evaluasinya, mohon diisi sambil saya ada satu pertanyaan terakhir untuk Ibu. Di sini kan Ibu menjelaskan ada jenjang karirnya ya Bu ya, dari magang menjadi karyawan. Itu prosesnya seperti apa Bu? Apakah nanti misalkan mereka sudah melewati tahap magang, kemudian evaluasinya bagus, kemudian perusahaan mencoba offering, apakah ada tahapan tesnya lagi Bu? Ya Bu, dan karirnya seperti apa, karir petnya? Oke, jadi kalau misalnya Bu, saya sebenarnya ada ketinggalan satu video. Sebelum saya jelaskan, boleh nggak Bu, saya izin putar Bu. Ini tentang testimonial teman-teman magang yang sebenarnya sekarang udah jadi karyawan Bu, teman-teman magang karya. Boleh Bu, kita masih punya waktu 5 menit Bu. Satu pertanyaan magang. Oke. Bentar ya teman-teman. Teman-teman boleh, mungkin ada yang kenal juga, ini dari 2 orang sudah, ini sudah ada banyak yang jadi karyawan kita teman-teman. Mulainya dari magang teman-teman. Saya Rai Paramarta, biasa dipanggil Rai, dari IT Presiden University tahun 2015. Saya udah 5 bulan di sini. Nama saya Michelle Angelin, saya biasa dipanggil Michelle, dari IT Presiden University udah 5 bulan magang di Ensafal. Nama saya Alan Dharma Santoso, biasa dipanggil Alan, kadang juga dipanggil Bruce Lee, Jet Li, apa aja itu. Saya sudah magang di tempat ini sudah 2 bulan. Saya kuliah di Binus University, angkatan 2015. Awalnya tahu Ensafal Putra Mega Trading dari senior, ternyata Ensafal ini bagus, benefitnya dapatnya bagus, jadi saya coba dan alhamdulillah dapat, dan sekarang nyaman di sini. Kalau saya memilih Ensafal Putra Mega Trading, awalnya itu dari Binus Karir. Nah, maka dari itu saya coba interview di tempat ini, dan di sini ada peluang untuk saya belajar sebagai mobile developer. Maka itu saya ambil Ensafal sebagai pilihan magang saya.
Awalnya sempat nyari kan tempat magang gitu, terus senior itu dulunya juga sempat magang di sini. Baru akhirnya tertarik apply, pertimbangin karena di sini lebih deket dan uang sakunya lebih gede juga dari yang lain-lain, jadi saya di sini gitu. Jadi saya di sini tuh jadi Oracle developer intern, dan yang sebelumnya nggak tahu apa-apa tentang Oracle, sekarang saya jadi tahu gitu. Belajar ngoding dengan teliti sih. Seru. Di sini bebas soalnya. Saya sendiri job desk saya di sini sebagai IT web developer. Job desk saya itu nggak jauh beda dari yang di kuliah, cuman apa yang dipelajari di kuliah sebenarnya cuma dasar-dasarnya yang ada di sini, karena di kuliah belajarnya A, di sini belajarnya improvementnya dari si A ini, dan improvementnya A ini itu akan berguna sekali di kedepannya. Oke, saya sebagai Android developer, saya ditugaskan untuk membuat sebuah aplikasi yang akan digunakan di Enseval ini. Saya juga sebelumnya tidak tahu tuh Android itu gimana cara membuat aplikasi. Jadi saya mulai itu dari nol di tempat ini. Kalau misalnya ada kesulitan juga, Posyandu itu ngebantu saya juga gimana cara memecahkan sebuah permasalahan itu. Pokoknya santai banget di sini. Suasananya sebenarnya nggak tegang-tegang banget. Kalau kayak di kantor itu kayak persaudaranya itu erat. Jadi bisa saling sharing, bisa saling bergurau juga. Jadi benar-benar santai sih. Jadi kalau kita dikasih tugas ya kita kerjain gitu sampai selesai. Kalau misalnya tugasnya udah selesai, kadang kita bisa ngobrol sama teman sebelah gitu. Atau enggak ngobrol-ngobrol sama supervisor tentang kuliah, tentang hobi dan lain-lain gitu. Dan banyak juga bercanda-bercanda bareng gitu. Jadi nggak yang strict gitu sih. Kalau di film-film kan kadang suasana kerja kayak stres banget, takut sama bos, takut sama manajer gitu. Enggak, kalau di sini beda. Sama manajer aja tadi bisa ketawa-tawa. Terus sama supervisor juga ngomongnya lu gua informal gitu, dan itu lumayan membantu banget buat kelancaran kerja sebenarnya, hal-hal kecil seperti itu. Jadi bebas banget sih sebenarnya di sini. Sukanya itu ya makan gratis, dapat income juga dapat lumayan, nggak perlu minta uang jajan orang tua lagi, ilmu banyak dapatnya. Kalau sukanya ya saya suka belajar di sini ya, lebih enak ya. Jadi santai, explore sendiri, pokoknya gimana coba cari inovasi baru gitu, cara memecahkan sebuah masalah gitu. Semua sudah siap? Players, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Halo teman-teman, nama saya Okta Frans di Tariaka, saya biasa dipanggil Okta. Saya dulu magang di Enseval sekitar 8 bulan. Setelah 8 bulan saya diangkat jadi karyawan tetap, Oracle developer. Nama saya Ade Setiawan, yang biasa dipanggil Ade. 10 bulan saya udah di sini, 4 bulan saya magang, sisanya jadi karyawan tetap. Halo, perkenalkan nama saya Heru Setiawan, biasa dipanggil Heru. Saya di sini pernah menjadi magang selama 1 tahun, kemudian diangkat menjadi karyawan sudah 1 tahun juga. Jadi saya di Enseval ini udah 2 tahun. Selama 8 bulan sih saya di sini, saya diajarin banyak hal, banyak banget lah pengalaman dari ilmu yang saya nggak dapat waktu di kuliah. Pas itu saya sempat dikasih 2 pilihan gitu. Saya lamar di kampus saya, diterima, dan Enseval pun terima saya pada hari yang sama, dan akhirnya saya di Enseval. Kenapa? Kalau di kampus saya itu cuma belajar PHP. Oh, jadi suka PHP-in orang ya? Iya. Enggak. Tapi kalau misalkan di sini, saya itu bisa belajar C#, Android, saya masuk. Pertama sih itu sih, karena yang pertama kan orang-orang di sini juga friendly, jadi kayak wah enak juga nih kerja di sini, nggak terlalu terbebani. Terus kalau ada apa-apa bisa dibantu, kan biasanya kan ada kan orang-orang nggak betah karena nggak disupport sama teman-temannya gitu, sama senior-seniornya nggak disupport. Nah, saya sih merasa saya disupport banget sih sama senior-senior, jadi kalau ada apa-apa minta bantuan pasti dibantu juga. Dapat teman-teman baru, dapat banyak ilmu, banyak kegiatan-kegiatan yang diajak juga kayak gathering, jalan-jalan kemana, makan-makan keluar. Hai guys, kami dari Tim IT. Seberapa greget lo? Gue udah 6 bulan magang di sini. Terus? Gue gak pernah kelaparan. Seberapa gregetnya lo?
Gue ada 2 bulan di sini. Terus ilmunya banyak banget. Seberapa gregetnya lo? Gue baru sebulan di sini. Terus Minggu depan gue udah jalan-jalan ke Semarang. seberapa gregetnya lo? Gue baru 5 bulan di sini. Terus Soalnya ganteng-ganteng. Seberapa gregetnya lo? Gue baru 2 bulan di sini. Terus Gue bisa nge-gym setiap hari. seberapa gregetnya lo? Gue udah 5 bulan di sini. Terus Gue udah nggak minta jajan orang tua lagi. seberapa gregetnya lo? Gue tiap hari ngopi. Terus Kopinya manajer. Oke, baik. Kurang lebih tadi itu mungkin beberapa pengalaman teman-teman magang, Bu. Buat informasi, teman-teman yang tadi magang itu sebagian besar sudah diangkat jadi karyawan. Dan ada beberapa tadi teman-teman di sana yang posisinya sudah sampai asisten manajer sampai hari ini. Jadi teman-teman mereka memang ibaratnya benar-benar jadi karyawan dan jenjang karirnya jelas gitu. Seperti itu sih. Iya. Oke, Bu, sorry jadi lewatin Bu waktunya, beberapa teman-teman ada yang mau lanjut kelas juga nih ya. Ya, nggak apa-apa. Untuk sesi terakhir foto bareng ya, teman-teman ya. Tolong di